Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita wa barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Amma ba'du. Bapak-bapak dan ibu-ibu serta hadirin hadirat sekalian, a'azani Allah wa iyyakum ajmain. Alhamdulillah pada maghrib hari ini atas izin Allah kita bisa berjumpa kembali untuk melanjutkan ngaji kitab Riyadhus Shalihin. Dan kita masih membahas bab tentang al-kibru wal i'jab, kesombongan dan ujub, yaitu hadis yang tadi Pak Pono sampaikan, hadis ke-6 ya, kalau di kitab sana, yaitu hadis dari Abu Hurairah ya radhiyallahu anhu. Kata beliau ya, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, salasatun la yukallimuhumullahu yaumal qiyamah. Ada 3 orang atau 3 golongan manusia yang Allah tidak akan berbicara kepada mereka pada hari kiamat. Wala yuzakkihim, dan Allah tidak akan mensucikan mereka atau membersihkan mereka. Wala yanzuru ilaihim, dan Allah tidak akan melihat kepada mereka. Walahum azabun alim, dan bagi mereka ada azab yang pedih. Jadi 4 hukumannya tuh ya. 1, mereka tidak akan diajak bicara oleh Allah pada hari kiamat. Tidak akan disucikan oleh Allah Ta'ala. Tidak dilihat oleh Allah Ta'ala. Bahkan bagi mereka ada azab yang pedih. Siapakah ketiga golongan tersebut? Yang pertama, syaikhun zanin, orang tua yang berzina. Syaikh itu maksudnya orang yang sudah sepuh tapi dia berzina. Yang kedua, wa malikun kadzab, raja yang pendusta atau penguasa yang pendusta, suka bohong, kadzab. Yang ketiga, wa'ailun mustakbirun, orang miskin tapi sombong. Hadis rawahu Muslim. Nah, Bapak Ibu dan hadirin sekalian, azani Allah wa iyyakum ajmain. Jadi ketiga orang ini buruk sekali ya. Makanya Allah tidak akan berbicara kepada mereka. Apa yang dimaksud Allah tidak akan berbicara kepada mereka? Dalam Al-Quran surah An-Naba, di bagian terakhir ya, itu setiap orang memang tidak bisa bicara ya, kecuali illa man adzinar rahman ya, kecuali yang diizinkan oleh Allah Zat yang Maha Rahman. Wa qala shawaba, dan mereka semua pasti akan berkata dengan kata-kata yang benar ya, tidak mungkin bisa berbohong. Nah, jadi yang dimaksud la yukallimuhumullahu yaumal qiyamah di sini Bapak Ibu, ya, menurut penjelasan para ulama adalah Allah tidak akan berbicara kepada mereka bima yasurruhum wala yusni alaihim bal yaskhatu alaihim.
Allah tidak akan berbicara dengan pembicaraan yang menyenangkan mereka. Itu yang dimaksud. Dan tidak akan menyanjung mereka. Bahkan Allah murka kepada mereka. Jadi semua orang pasti nanti ditanya oleh Allah. Jadi yang dimaksud berbicara di sini bukan berarti didiamkan, tidak. Tapi tadi maksudnya Allah tidak berbicara dengan mereka yang bisa menyenangkan mereka, tidak menyanjung mereka, bahkan Allah murka kepada mereka. Itu yang dimaksud la yanzuruhum la yukallimuhumullahu yaumal qiyamah. Nah, sementara wala yuzakkihim itu maknanya Bapak sekalian, Allah tidak akan membersihkan mereka dari dosa-dosanya. Dan Allah tidak akan menerima amal-amal mereka sehingga mereka ya kalau diterima amalnya kan dipuji oleh Allah, fayamdahuhum biha. Tapi karena amalnya tidak diterima, dosa-dosanya tidak disucikan, nah, ini tentu suatu yang menakutkan ya, Bapak Ibu dan hadirin sekalian. Itu yang dimaksud wala yuzakkihim. Dia tidak akan disucikan dosanya, tidak akan dibersihkan dosanya oleh Allah Ta'ala. Nah kalau gitu pasti masuk neraka itu, karena tidak dibersihkan dosanya, pasti dia masuk neraka. Nah, ditambah lagi yang ketiga, wala yanzuru ilaihim. Apa yang dimaksud Allah tidak melihat kepada mereka? Nah, maksudnya Bapak Ibu, kata para ulama, yakni la yanzuru ilaihim nazrata rahmatin wa ihsanin. Tidak melihat dalam arti ya, pandangan yang penuh kasih sayang dan pandangan yang penuh dengan kebaikan. Itu kalau dilihat semua dilihat, semua makhluk. Tapi ketiga orang ini Allah tidak melihat mereka dengan pandangan penuh kasih sayang dan pandangan penuh kebaikan. Itu yang dimaksud wala yanzuru ilaihim. Nah, sementara walahum adzabun alim itu jelas ya. Bagi mereka ada azab yang pedih, sekalian. Nah, siapakah mereka? Tadi satu, orang tua yang berzina. Orang tua yang dimaksud di sini usianya sudah sepuh. Usianya mungkin sudah di atas 70 tahun gitu ya. Yang apalagi dia sudah berumah tangga gitu ya. Lah, kok udah 70 tahun masih berzina? Gitu. Padahal usianya sudah tua, syahwatnya juga mungkin udah, saya nggak tahu kalau laki-laki mungkin nggak ada turunnya ya. Tetap ini ya, kalau perempuan ada masa menopause ya, kalau laki-laki mungkin sama ya. Tanya bapak-bapak yang 70 tahun tuh ya, sama atau tidak itu ya. Nah, tapi yang jelas dia sudah mapan, kok berzina. Ini tidak ada pendorong yang kuat. Kalau anak muda berzina, oke, karena syahwatnya besar masih. Lah ini orang sudah tua, sudah sepuh, udah 70 tahun kok masih berzina. Nah ini orang kelak akan diazab dengan 4 tadi. Nah ini Bapak Ibu dan hadirin sekalian, a'azani Allah wa iyyakum ajmain. Yang kedua, wa malikun kadzdzab. Raja atau penguasa yang banyak bohongnya, banyak berdusta. Nah, Bapak Ibu dan hadirin sekalian, raja, penguasa atau pemimpin itu kan mereka punya apa saja dia punya gitu. Lah kok masih bohong? Ini tidak masuk akal gitu ya. Tapi ada nggak pemimpin yang banyak bohongnya? Banyak ya. Wah, ada ya. Itu ngeri itu. Ini kalau baca hadis ini ngeri ini ya. Kelak nanti mereka akan diperlakukan oleh Allah dengan empat azab ini ya. Nah ini Bapak Ibu dan sekalian, karena seorang pemimpin, seorang raja,
Seorang penguasa itu kan semuanya mereka punya, dia punya itu. Lah kok masih bohong? Kalau orang nggak punya apa-apa bohong wajar, karena dia ingin dapat sesuatu yang mungkin dia sulit mendapatkannya kecuali dengan cara bohong. Lah pemimpin, raja, penguasa kok bohong? Kan gampang dia mau apa tinggal, mungkin tinggal ngomong. Lah kok banyak bohongnya? Ini jadi tidak pantas seorang pemimpin, seorang penguasa, seorang raja banyak bohongnya. Kalau dia banyak berbohong, 4 tadi azabnya. Tidak akan diajak bicara oleh Allah, tidak akan dibersihkan oleh Allah dosanya, tidak akan dilihat oleh Allah dengan pandangan yang penuh rahmat, dan bagi dia akan ada azab yang pedih tadi ya. Nah, yang terakhir wa'ailun mustakbir. Orang miskin sombong. Pantas nggak orang udah miskin kok sombong? Kan nggak pantas gitu. Orang kaya sombong, oke lah ya. Ada yang bisa dia sombongkan. Nah, orang miskin. Tapi ada nggak Bapak Ibu miskin sombong, ada atau tidak? Ada juga. Nah, jadi ketiga orang ini tidak pantas. Tapi kalau mereka melakukan keburukan, maka banyak tadi azabnya. Dilipat gandakan tadi ya. 4 tadi. Nah, ini bapak-bapak dan ibu-ibu serta hadirin sekalian, a'azani Allahu wa iyyakum ajma'in. Jadi kata saya Sulaim bin Id al-Hilali rahimahullah, kalau kemaksiatan dilakukan oleh ketiga orang ini, maka dosanya lebih besar gitu. Ya. Kanat akbaru wa a'zam. Karena tadi tidak ada pendorong yang kuat, lah kok bisa melakukan kemaksiatan. Orang miskin apa pendorongnya dia sombong? Kan nggak ada yang disombongkan. Orang yang sudah tua berzina, pendorongnya kan sudah lemah. Raja, penguasa, pemimpin berbohong kan apa-apa dia punya. Nah, itu karena itulah maka Nabi mengatakan mereka itu diazab dengan 4 cara tadi. Nah, ini Bapak Ibu dan hadirin sekalian, a'azani Allah wa iyyakum ajmain. Lalu para ulama menegaskan kata-kata salah satun pada hadis ini itu la yadullu ala hasrin, tidak menunjukkan pembatasan hanya 3 orang saja, tidak. Ini hanya ya, penyebutan kata salah satun di sini itu li tarhib, untuk apa? Memberikan ancaman gitu ya. Dan li takkid, untuk menguatkan. Karena nanti dalam hadis yang lain juga riwayat Imam Muslim, 3 orang yang dimaksud ini berbeda. Ya. Di dalam hadis riwayat Imam Muslim yang lain dikatakan 3 golongan yang dimaksud itu, yang pertama al-mannanul ladzi la yu'ti syai'an illa mannahu, yaitu orang yang pertama ya, yang dia memberi sesuatu kepada orang lain ya, dia memberi, tidaklah dia memberi kepada orang lain sesuatu itu kecuali dia menyebut-nyebut pemberiannya. Bisa ada orang sodakoh, dia sebut terus, oh saya dulu sodakoh sama si fulan, saya sodakoh, dulu saya kan sodakoh sama kamu khususnya. Jadi kebaikan yang dia lakukan kepada orang lain disebut-sebut terus sama dia. Nah, ini namanya al-mannanul ladzi la yu'ti syai'an illa mannahu. Memberi sesuatu tapi dia sebut-sebut terus. Nah, ini ya Bapak sekalian, azani Allah wa iyyakum ajmain. Maka para ulama mengatakan kalau kebaikan yang kita lakukan kepada orang lain enggak usah diingat-ingat, dilupakan saja. Tapi kalau keburukan kita pada orang lain, nah itu baru ingat-ingatnya. Kezaliman kita, supaya kita mohon ampun beristighfar kepada Allah Ta'ala. Kalau kebaikan udah ada yang nyatat, nggak usah diingat-ingat. Nah, maka orang yang memberi sesuatu tapi dia suka menyebut-nyebut pemberiannya, ini orang azabnya itu sama. Dialah yukallimuhumullahu wala yuzakkihim wala yanzuru ilaihim walahum adzabun alim. Yang kedua al-munafiqu sil'atahu bil halafil fajiri atau bil halafil kadhibi,
yaitu orang yang menjual barang dagangannya tapi dia sering bersumpah dengan sumpah yang bohong. Contohnya, misalnya ada orang jualan barang gitu ya, baju. Ini harganya berapa, Pak? Ini harganya 200.000. Terus kita tawar, boleh nggak 150? Oh, nggak boleh. Wallahi tidak boleh. Ya, saya belinya aja modalnya tidak bisa 150. Wallahi kata dia. Ya, dia selalu mengatakan wallahi, wallahi, bersumpah. Padahal dia bohong. Padahal harga baju itu modalnya cuma 100.000. Dia jual 200.000. Kita tawar 150, dia bilang wallahi belinya aja nggak dapat. Nah, itu namanya al-munafiqu sil'atahu bil halafil kadzib au bil halafil fajiri. Ini Bapak Ibu. Orang yang seperti itu, nah tadi dia diazab dengan azab yang tadi disebutkan itu. Dan yang ketiga, salah satu itu siapa? Wal musbilu izarahu. Nah, ini. Orang yang isbal, memakai sarung atau celana yang menutupi mata kakinya. Di sini disebut secara mutlak, Rasul tidak menyebut ya sombong atau tidak sombong. Pokoknya al-musbilu izarahu, dia akan diazab dengan 4 itu tadi. Hadis akhrajahu Muslim. Nah, oleh karenanya Bapak Ibu dan hadirin sekalian, bapak-bapak terutama ya, yang masih ya tidak memperhatikan hadis Nabi ini, segeralah amalkan hadis ini, taati hadis Nabi ini, ya, jauhi apa yang disebutkan oleh Nabi dalam hadis ini tadi. Al-musbilu izarahu itu dijauhi Bapak Ibu, bapak-bapak ya, terutama bapak-bapak. Lah, gimana? Ya tinggal datang ke tukang permak, potong celananya, gitu kan? Nah, kalau pakai sarungnya jangan sampai menutupi mata kaki, karena tadi ancamannya ngeri itu ya. Nah, ini bapak-bapak dan ibu-ibu serta hadirin sekalian, azanillahu wa iyyakum ajmain. Ini kata-kata Nabi SAW. Jadi kalau ada orang yang kemarin udah kita singgung ya sebenarnya, ya, ada tokoh bilang, wah tidak masuk akal, masa gara-gara kain menutupi mata kaki kok dibakar di neraka, kata dia. Nah, nggak masuk akal kata dia. Padahal yang ngomong Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi ini Bapak Ibu dan hadirin sekalian, a'azanillahu wa iyyakum ajmain. Nah, kemudian hadis yang berikutnya Bapak Ibu, masih juga dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dia mengatakan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qala Allah azza wa jalla. Ini hadis qudsi. Allah azza wa jalla berfirman, al izzu izari wal kibriya uridai faman yunazi'uni adzabtuhu, rawahu Muslim. Allah taala berfirman, ya, kemuliaan adalah izari, ya, pakaianku, wal kibriya uridai, dan kesombongan adalah ya selendangku atau surbanku ya. Faman yunazi'uni azabtuhu, barang siapa yang menentang aku maka aku akan azab dia. Hadis akhrajahu Muslim. Nah, Bapak Ibu dan hadis sekalian, hadis ini menerangkan bahwa al-izzu wal kibriya itu sifatun min sifatillahi azza wa jalla. Itu adalah di antara sifat Allah azza wa jalla. Maka karena itu sifat Allah, kita jangan menentang Allah. Yang paling mulia, yang berhak sombong itu ya Allah. Maka kita jangan merasa diri mulia dan sombong gitu ya. Kalau ada orang merasa dirinya mulia lalu dia sombong, itu berarti dia telah menentang Allah Subhanahu wa taala ya, dalam sifat-sifatnya. Nah, ini. Lalu waman naza Allah fi sifatihi min sifatihi alqahu finnar, maka Allah akan melemparkan dia ke dalam neraka. Tadi Allah bilang azabtuhu, saya akan azab dia. Nah, ini artinya bersikap sombong, merasa diri mulia, hebat, itu tidak boleh ya.
Karena nanti kalau orang merasa dirinya mulia, muncul ujub. Ujub itu takjub pada dirinya sendiri ya. Lalu muncullah kesombongan. Nah, itulah yang menyebabkan dia akan diazab oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini Bapak Ibu dan hadirin sekalian, a'adzani Allah wa iyyakum ajmain. Di dalam Al-Qur'an surah Al-Jathiyah ayat 37 Allah mengatakan ya, qala Allah taala walahul kibriya'u fis samawati wal ardi wa huwal azizul hakim. Hanya milik Allah lah ya, keagungan ya, baik di langit maupun di bumi. Wa huwal azizul hakim, dialah Allah yang maha perkasa lagi maha bijaksana. Al-aziz artinya tidak ada yang bisa mengalahkan Allah taala. Al-hakim ya, al-hakim bijaksana artinya bijaksana fi khalqihi wa takdirihi wa tadbirihi wa syar'ihi. Allah itu bijaksana dalam penciptaannya, dalam menetapkan takdir atau ketentuan-ketentuan untuk para hambanya, wa tadbirihi, dan dalam mengurus seluruh hamba dan alam raya ini itu ya berdasarkan hikmah atau kebijaksanaan Allah taala, termasuk juga dalam syariat-syariatnya, ketentuan-ketentuannya Allah maha bijaksana. Nah, ini jadi dalam ayat ke-37 surah Al-Jathiyah ini al-kibriya itu hanya milik Allah taala. Maka kita tidak boleh ya menentang Allah, bersikap sombong ya, karena itu hanya milik Allah taala. Nah, ini Bapak Ibu dan hadirin sekalian, a'adzani Allah wa iyyakum ajmain. Nah, tinggal dua hadis lagi, dua hadis terakhir ya. Masih dari Abu Hurairah, Rasulullah SAW, kata Abu Hurairah, pernah bersabda, bainama rajulun yamsi fi hullatin tu'jibuhu nafsuhu. Ketika ada seseorang, dia berjalan memakai baju, nah, tu'jibuhu nafsuhu, itu maknanya nah, dia bangga gitu ya, sombong dia dengan menggunakan pakaian yang dia pakai itu. Nah, lalu wa murajjilun ra'sahu, kalau menurut keterangan dari Syekh Sulaim bin Id Al-Hilali artinya dia menyisir rambutnya, karena nanti dalam hadis yang lain dikatakan ya, anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam yu'jibuhu at-tayammuna fi tatahhurihi wa tana'ulihi wa tarajjulihi. Ya, tarajjul, murajjil itu dengan sisiran rambutnya. Jadi bajunya bagus, rambutnya disisir klimis, yakhtalu fi misyati. Lalu ketika jalannya sombong, berjalan sambil sombong dia. Nah, maka orang yang seperti ini, kata Nabi ya, ketika dia seperti itu, idh khasafallahu bihi, tiba-tiba Allah ya, menenggelamkan dia ya, di bumi. Fahuwa yatajaljalu fil ardi ila yaumil qiyamah. Maka kemudian dia diputar-putar di dalam bumi itu sampai hari kiamat. Hadis muttafaqun alaih. Nah, ini bapak-bapak dan ibu-ibu serta sekalian, ada yang mengatakan yatajaljalu itu ditenggelamkan, naik ditenggelamkan lagi berulang-ulang sampai hari kiamat. Siapa? Mereka orang yang berpakaian bagus, sombong, bersisir klimis, ketika jalan dia sombong. Nah, maka ada sebagian orang mengatakan, siapa yang dimaksud rajul di sini? Ini kan Rasul cerita suatu kejadian yang pernah terjadi gitu. Ada orang yang dia pakai baju bagus, nyisir rambutnya klimis, ketika jalan sombong dia. Tiba-tiba ditelan bumi dan dia diputar-putar atau ditenggelamkan berkali-kali terus-menerus di bumi itu sampai hari kiamat. Nah, ada sebagian ulama yang dimaksud rajul di sini wa huwa qarun, adalah korun maksudnya. Ini bersalian azan ya Allah wa iyyakum. Nah, faidah dari hadis ini adalah maka siapa saja yang bersikap seperti si korun, sombong dalam berpakaian, ya, sombong ketika dia berjalan, hukumannya kelak nanti ketika bisa jadi dia akan ditenggelamkan oleh Allah
atau kalau tidak kelak nanti di hari akhir ketika dia dikubur di alam barzah, dia akan diazab oleh Allah Ta'ala dengan cara apa? Ditenggelamkan atau diputar-putar sampai hari kiamat, ila yaumil kiamat. Diazab terus itu, tidak berhenti-berhenti. Berapa lama? Wallahu a'lam. Kapan dia mati? Nah, dari matinya dia sampai hari kiamat berapa tahun? Kita nggak tahu, tapi yang jelas Rasul menjelaskan dia akan disiksa dengan cara seperti itu sampai hari kiamat. Nah, oleh karenanya Bapak Ibu sekalian, ketika kita berpakaian jangan berlebih-lebihan, apalagi tadi sombong gitu ya, merasa bangga, sombong. Nah, beda kalau kita ingin pakaian kita bagus ya, itu lain. Ya, ini keterangan dari hadis yang sebelum terakhir. Nah, kita tuntaskan. Sementara hadis terakhir, sekalian, hadis dari Salamah bin Al-Aqwa radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah SAW bersabda, la yazalu ar-rajulu yadhhabu bi nafsihi. Tidaklah seorang laki-laki atau seseorang dia bersikap sombong, yataraffa atau yatakabbar. Yadhhabu bi nafsihi itu artinya yataraffa au yatakabbaru. Bersikap sombong dia, hatta yuktaba fil jabbarin, sampai akhirnya Allah tulis dia, Allah catat dia ya, dalam golongan orang-orang yang jabbarin. Jabbarin itu para diktator. Payusibahu ma asobahum, maka dia akan tertimpa sesuatu yang akan menimpa atau yang menimpa para diktator itu. Jadi orang yang senantiasa bersikap sombong sehingga akhirnya Allah catat dia sebagai golongan para diktator dan dia akan tertimpa sesuatu yang menimpa mereka. Nah, Bapak Ibu dan hadirin sekalian, a'adzanillahu wa iyyakum ajmain, apa yang dimaksud fayusibahum ma asabahum? Di sini tidak diterangkan, tapi nanti kita akan ketemu di dalam Al-Qur'an surah Ghafir ayat 35. Surah apa? Ghafir ayat 35. Di sana dikatakan kadzalika yatba'ullahu ala kulli qalbin mutakabbirin jabbarin. Demikianlah Allah akan mengunci mati atas setiap hati orang-orang yang sombong dan jabbar tadi, diktator ya, yang bengis. Itu hatinya akan dikunci oleh Allah Ta'ala. Itu yang maksud fayusibuhu ma asabahum. Nah, itu diterangkan oleh Allah di dalam surah Ghafir ayat 35. Ma'adzallah ya, kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga kita tidak punya sikap sombong dan diktator tadi ya, bengis tadi ya. Nah, ini Bapak Ibu dan saudara sekalian, a'adzanillahu wa iyyakum ajmain, maka ini hadis terakhir menunjukkan haram hukumnya bersikap sombong. Nah, hukumannya tadi dikunci mati hatinya. Kalau sudah dikunci mati hatinya, apa yang terjadi? Nah, dia tidak akan pernah sampai kepada kebaikan dan tidak akan berhenti dari keburukan karena mati hatinya. Jadi keburukan selalu dia lakukan, kebaikan dia tidak bisa lakukan. Jadi ini Bapak-bapak dan Ibu-ibu serta hadirin sekalian, a'adzanillahu wa iyyakum ajmain ya, penjelasan ringkas dari hadis terakhir bab al-kibru wal i'jab. Selebihnya waktu saya kembalikan ke Pak Pono. Terima kasih kepada saudara-saudara atas paparan pertama terkait dengan pemahaman terhadap takabur dan sombong. Pada Bapak Ibu sekalian, untuk memberikan kesimpulan kita dalam pemahaman minggu ini, tentunya untuk waktu 15 menit kan kita akan bertanya jawab kami. Silakan untuk Bapak Ibu tidak boleh bertanya tapi dalam silakan. Di satu atau satu lagi. Di dua. Monggo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi dijelaskan oleh Ustaz bahwa ada 3 hubungan yang tidak akan dilihat, tidak akan diampuni, dan tidak akan diazab. Di antaranya ialah orang tua yang berzina. Tadi dijelaskan bahwa yang dimaksud orang tua itu yaitu yang secara
Ya. Pertanyaan kami, 70 tahun itu ada dalilnya atau cuma perkiraan? Sebab Ya. 60 pun kayaknya sudah termasuk tua. Ya, ya. Jangan-jangan nanti ada pendapat yang saya kan belum 70 tahun. Baru 60. Ya. Ya, ya, baik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Pak Yanto. Nah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Celahnya dilipat gitu ya. Termasuk. Ya. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Kang Yudi. Ya. Baik, terima kasih Bapak-bapak yang sudah menyampaikan pertanyaan. Yang pertama, usia tua syaikhun zanin tadi kami menerangkan ya kira-kira 70 tahun. Nah, itu apakah ada keterangan dari Nabi atau itu hanya kira-kira? Jawabannya kira-kira. Karena tua itu 60 juga sudah bisa masuk tua. Karena Nabi ya, pernah menjelaskan, inna a'mara ummati, sesungguhnya usia umatku itu ya baina sittin ila sab'in wa qalilun ma tajawaza dzalika. Usia umatku itu antara 60 sampai 70 tahun dan sedikit yang lebih dari itu. Berarti 60 udah termasuk tua atau tidak? Ya, tua. Ya, itu Pak Yanto. Jadi tadi perkiraannya saya ngomong 70 karena di sini masih banyak yang 60. Ya, sama ya. 60 pun itu sudah termasuk tua gitu. 60 kok berzina, nah, kan itu udah kebangetan gitu ya. Jadi itu. Jadi tadi kami menyebutkan 70 itu perkiraan, maksudnya bukan ketentuan syariat. Oh, tua itu kalau sudah 70. Nah, tadi kalau kita kembali kepada hadis Nabi, ya 60 itu sudah tadi antara 60 sampai 70 tahun. Jadi itu Pak Yanto. Wallahu a'lam bishawab. Terus yang kedua, Kang Yudi tadi ya, isbal jelas tadi. Lalu bagaimana orang yang sholat supaya tidak isbal? Kan kadang-kadang kita melihat ya, ada sebagian orang celananya itu menutupi mata kaki ya. Tapi ketika sholat dia berusaha untuk supaya tidak tertutup mata kakinya. Lalu kemudian dia lipat, dikelinting ya celananya. Nah, termasuk juga kadang ada orang yang melipat bajunya gitu ya. Dalam kitab Al-Qaul Al-Mubin fi Akhta'il Musallin, di sana diterangkan itu termasuk akhta, kekeliruan ya. Jadi orang yang melipat celananya ketika dia sholat, termasuk melipat bajunya, lengan bajunya ketika dia sholat, itu adalah termasuk perbuatan yang keliru. Nah, itu diterangkan dalam kitab Al-Qaul Al-Mubin fi Akhta'il Musallin. Al-Qaul Al-Mubin itu perkataan yang jelas tentang kesalahan-kesalahan orang yang sholat. Jadi kitab itu menjelaskan tentang kesalahan-kesalahan kaum muslimin ketika mereka sedang sholat. Nah, salah satu diantaranya adalah itu ya, yang melipat kain celana atau kain bajunya. Oleh karenanya Bapak Ibu, disebutkan ada hadisnya. Di dalam kitab itu disebutkan hadisnya. Nanti perlu kami buka lagi ya. Kami tidak hafal secara matan ya. Tetapi maknanya tadi Rasul melarang kita melipat ya kain baju kita ketika kita sedang sholat. Nah, dari hadis itulah kemudian dalam kitab tersebut dikatakan itu suatu kesalahan. Maka bapak-bapak, ibu-ibu ya, ketika kita sholat habis wudhu kan biasanya kita ini ya kelinting kan baju kita. Nah, sebelum kita mulai takbiratul ihram, usahakan kita rapihkan dulu ya, baju kita.
baru kemudian serapi kita takbiratul ihram. Terus bagaimana dengan celana? Ya tadi, yang paling baik itu dipotong gitu, dipotong sehingga baik di luar sholat maupun di dalam sholat tidak perlu melipat gitu. Kalau sarung kan gampang ya, sarung gampang. Ya itu sarung dilipat. Ada orang nanya, itu sarung dilipat? Iya sarung. Nah, yang dilarang dalam arti melipat itu dalam kitab itu tadi ya, Al-Qaul Al-Mubin fi Akhta'il Musallin, penjelasannya adalah melipat kain yang kita pakai ya, yang apabila tidak dilipat itu tidak ada masalah gitu. Lipatan yang sebenarnya tidak dibutuhkan. Tapi kalau pakai sarung nggak dilipat, kira-kira gimana? Melorot, bahaya itu. Nah, melipat sarung itu sesuatu yang dibutuhkan. Sama sebagaimana wanita pakai himar ya, penutup kepala. Kan ada yang itu harus dilipat, kalau nggak dilipat nggak bisa gitu. Nah, jadi yang dianggap kesalahan adalah lipatan yang tidak dibutuhkan, yang tidak dibutuhkan, bukan darurat gitu. Nah, melipat celana ini kan bukan sesuatu yang sebenarnya nggak dilipat nggak ada masalah, lah kok dilipat gitu. Nah itu, kalau sarung lain tadi, jelas ya, itu Kang Yudi ya. Jadi itu dianggap juga kesalahan. Maka bapak-bapak terutama ya, yang masih sering ngelinting, ngelipat celananya, udah mendingan datang ke tukang permak, Pak tolong potong sekian senti, supaya saat kita dalam sholat maupun luar sholat tidak isbal, karena isbal itu tadi ngeri ya, al-musbilu izarahu tadi. Jadi saya kira ini bos kalian yang bisa kami sampaikan ya, silahkan. Terima kasih. Bagaimana sebaiknya sikap kita ketika kita menghadapi orang yang sombong di depan kita? Apakah boleh kita bersombong dari dia supaya dia sadar? Ya. Apakah termasuk mencegah kesombongan itu apa? Ya. Baik, terima kasih Pak Lukito ya. Ada ungkapan yang populer ya, yang sering disampaikan oleh para penceramah. Al-mutakabbiru at-takabburu alal mutakabbiri sedekah katanya. At-takabburu alal mutakabbiri sedekah. Bersikap sombong kepada orang sombong itu sedekah katanya. Itu ada ya, saya sering mendengar tuh para penceramah itu ya, di YouTube atau pas dengar langsung gitu. Nah, Bapak Ibu dan sekalian, ini bukan hadis Nabi ya. At-takabburu 'alal mutakabbiri shadaqah, itu bukan hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan ini bertentangan dengan kaidah fikih. Dalam kaidah fikih itu ya, ad-dararu la yuzalu bid-darar. Keburukan itu tidak bisa dihilangkan dengan keburukan juga, nggak bisa. Kita ingin menghilangkan keburukan orang sombong, lalu kita lawan dengan keburukan yang sama, sombong. Nah, itu nggak bisa. Ad-darar la yuzalu bid-darar. Kalau kita ingin supaya dia berhenti dari kesombongannya, bukan dengan cara kita sombong sama dia, kita malah ikut-ikutan, iya kan? Padahal sombong itu jelas dalam hadis-hadis yang kita bahas itu dicela, mazmum. Bahkan tadi kalau kita ikuti dari awal sampai hadis terakhir ini, itu ngeri ya kesombongan itu. Nah, Bapak Ibu, maka dengan demikian cara untuk mencegah orang sombong itu bukan dengan cara sombong, bukan. Tapi apa? Nasihati dia gitu. Nasihati bahwa kamu sombong itu ancamannya banyak ya. Nah, kalau kita hafal hadis-hadis tadi kita sampaikan, satu hadisnya ini, dua ini dan seterusnya. Yaitu kalau kita. Jadi sekali lagi Bapak-bapak dan ibu-ibu ya, jangan terjebak tadi dengan perkataan at-takabburu 'alal mutakabbiri shadaqah. Berbuat sombong kepada orang sombong itu sedekah. Sekali lagi, itu bukan hadis dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu perkataan orang. Allah alam itu siapa yang pertama kali mengucapkan. Tapi yang jelas itu bertentangan
dengan hadis-hadis yang kita pelajari, juga dengan kaidah fikih tadi. Wallahu taala a'lam bishawab. Baik Bapak Ibu dan hadirin sekalian, ini yang bisa kita bahas ya pada kesempatan malam hari ini. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila yang kami sampaikan ada kesalahan, dan kami akhiri wasallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallama alaihim ajmain. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.